dan video yang ketiga ini saya akan menjelaskan ajaran puncak tasawuf yang berupa wahdah al-syuhur, wahdah al-wujud, hulul dan ittihad dengan disertai contoh beserta analogi yang logisnya. Ajaran-ajaran puncak dalam tasawuf seperti wahdal al-syuhur, wahdal al-wujud, hulul dan ittihad adalah konsep-konsep yang bisa dibilang rumit dan kontroversial. Mereka mencoba menjelaskan hubungan antara manusia, alam semesta dan Tuhan dalam konteks kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Berikutnya saya akan menjelaskan puncak-puncak tasawuf yang 4 contoh tadi. Yang pertama, wahdah asyuhur atau persatuan penglihatan. Wahdah asyuhur mengacu pada pemahaman bahwa individu yang mencapai tingkat spiritual tertentu dapat merasakan kesatuan atau persatuan dalam pengalaman mereka dengan Sang Penciptanya. Mereka merasakan bahwa ada kesatuan di balik keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Contoh analoginya yang logis adalah saat seseorang melihat sinar matahari, mereka menyadari bahwa semua sinar tersebut berasal dari satu sumber, yaitu matahari. Dalam wahdal asyuhur, seseorang mengalami kesadaran bahwa semua fenomena yang mereka saksikan dalam kehidupan ini berasal dari keberadaan ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahdal awujud atau persatuan keberadaan. Wahdal awujud menyatakan bahwa tidak ada keberadaan selain keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan dan fenomena yang ada di alam semesta ini merupakan manifestasi dan dari keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Analogi logisnya adalah ketika kita melihat ombak di laut, kita menyadari bahwa setiap ombak adalah bagian dari air yang sama. Dalam wahdal awujud menjelaskan individu yang mencapai tingkat kesadaran spiritual tertentu menyadari bahwa semua keberadaan ini adalah manifestasi dari Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, hulul atau penyatuan. Hulul mengacu pada pemahaman bahwa Tuhan hadir dalam diri sendiri yang mencapai tingkat kesadaran spiritual tertentu. Individu tersebut mengalami penyatuan dengan Tuhan secara langsung, di mana kehadiran Allah SWT yang ada dalam diri mereka. Analogi logisnya adalah ketika cahaya matahari jatuh pada cermin itu menjadi sumber pantulan cahaya. Dalam konteks hulul, individu menjadi cermin yang mencerminkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ittihad atau penyatuan absolut. Ittihad adalah konsep yang mengajarkan penyatuan absolut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana individu tidak lagi membedakan antara diri mereka sendiri dan Allah. Mereka mengalami kehilangan identitas pribadi mereka dan merasakan keberadaan mereka yang tergabung sepenuhnya dengan Tuhan. Analogi logisnya bisa menjadi tantangan karena sulit ditemukan dalam pemahaman manusia. Namun bisa dikatakan bahwa analogi logisnya adalah seperti tetes air yang jatuh ke dalam lautan, di mana tetes air itu menyatu dengan lautan secara menyeluruh. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Penting untuk diingat bahwa konsep-konsep ini rumit dan dalam banyak kasus bersifat metaforis atau spiritual. Mereka mencoba menjelaskan hubungan yang kompleks antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengalaman spiritual tertinggi. Penjelasan dan analogi logis yang diberikan di sini hanya memberikan gambaran umum dan tidak dapat sepenuhnya mencakup kedalaman konsep-konsep tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.